Tak dimungkiri, padel kini digandrungi. Olahraga mini tenis ini jadi primadona di tengah masifnya masyarakat ibu kota berolahraga. Padel adalah perwujudan dua olahraga yang jadi satu. Mirip tenis, namun bukan tenis. Serupa squash, namun hanya mengambil tekniknya saja. Tapi inilah padel. Well, tepikan dulu soal penjelasan singkat kami ini. Untuk benar-benar memahami padel, Sport7 mengunjungi salah satu venue padel yang ada di Bilangan Bintaro untuk belajar olahraga yang diproklamirkan pada 1969 ini. Kami bertemu dengan Ainan Syahwiranandi. Pada sebuah siang di bulan Juni, pria bersertifikat pelatih padel pro sedang mengajar kelas privat padel bersama Winda Vidianti. Dari tangkapan layar kamera kami, latihan dimulai dari teknik dasar. Mulai dari cara mengatur posisi kaki hingga memukul bola dengan benar. Setiap latihan teknik yang diasah dilakukan beberapa kali. Pengulangan ini bertujuan agar pemain menguasai setiap sudut pantulan dan arah bola. Majuin ke depan. Oke, go. Go. Itu nice. Go. Good. Ada 3 metode latihan yang diberikan Ainan. Mulai dari gerakan dasar, teknik memukul, dan disudahi dengan simulasi pertandingan. Latihan ini berlangsung nyaris 30 menit. Di sela-sela latihan, dari kejauhan, kami melihat kedatangan Nabila Rahmarizarti Maharani. Padel Pro Indonesia ini juga hadir untuk berlatih guna menyongsong kejuaraan terdekat yang akan diikutinya di Bali Juli mendatang. Usai merampungkan latihan, keduanya menggelar latih tanding. Ini jadi materi pamungkas yang dijajal setiap peserta yang mengikuti kelas privat. Selepas latihan, kami berkesempatan untuk mengulik padel lebih dalam bersama pria dengan panggilan Coach Inan ini. Ada beberapa hal yang kami ulik, mulai dari teknik dasar hingga gimana sih caranya biar jadi pemain pro. So, gimana nih Coach kalau mau mulai main padel? Apa saja yang mesti dilakukan? Dari pegangan raketnya dulu, jadi pegangan raket awalnya kita pakai continental full. Jadi abis dari kita adjustment di bagian pegangan raket, baru kita belajar forehand, habis itu backhand, kemudian baru volley. Untuk kaca kita masih belum kasih karena masih adaptasi di bagian forehand sama backhandnya dulu, karena paling penting basic standar kita forehand sama backhandnya dulu sih gitu. Oke. Padel ini kan mayoritas dilakukan sama orang dewasa. Kalau usia dini mau latihan padel, teknik latihan dasarnya sama nggak sama mereka-mereka yang dewasa? Biasanya perbedaannya kalau anak kecil itu kita tidak dikasih raket dulu. Karena kita ngasih bola, lempar tangkap bola dulu karena muscle memorinya kan masih belum kebentuk ya. Jadi untuk anak kecil kita lebih main bola dulu, main di touchingnya. Kalau dewasa kita udah baru bisa megang raket sama belajar in game-nya sih. Jadi perbedaannya agak jauh sih. Untuk megang raket itu untuk anak kecil bisa di umur 7 tahun ke atas baru megang raket. Jadi ya basically hampir sama latihannya tapi lebih sedikit lah untuk anak kecil latihan. Lalu kalau rutin latihan dan akhirnya menguasai tekniknya, bisa jadi pemain profesional padel dong Coach. Itu balik lagi sih ke intensitas kita latihan sih, dan untuk coaching biasanya kalau untuk sampai pro itu bisa seminggu 4 kali atau sampai 5 kali. Itu di setiap minggu, itu kira-kira sampai hampir 6 bulan. 7 bulan pun bisa jadi pro sih kalau latihan intensitasnya dan ada kemauan dari orangnya. Itu bakal lebih cepat dari yang kita harapkan. Oh alah, jadi buat sahabat yang mau mulai padel, kayaknya olahraga ini bisa jadi pilihan nih. Sama kayak yang dilakukan Nabila, untuk menjadi pemain padel pro, ada beberapa langkah yang dilakukannya. Meski sebelumnya sudah ada basic olahraga atlet, yakni bulu tangkis, tak dimungkirinya jadi salah satu modal buat menekuni padel.
Kalau menurutku lebih susah ya daripada orang yang dari basicnya itu tenis. Nah karena kalau di pedal ini ada basic-basic yang dari tenis dibawa ke pedal. Sedangkan kalau badminton paling nilai plusnya jadi bisa main di overheadnya aja sih. Kalau berapa lamanya itu tergantung individu masing-masing ya, dengan rutin mainnya dan latihannya. Jadi kalau aku sendiri kemarin baru mulai itu di akhir Desember dan beneran baru bisa main yang ada rally-nya itu ya kurang lebih sebulan lah. Iya. Tapi ya itu sih karena aku lumayan ada basic racketnya ya. Jadi kalau orang yang udah ada basic racketnya lebih gampang sih menurut aku. Yang jadi soal, gimana nih buat mereka-mereka yang nggak punya basic padel sama sekali kayak Winda? Dari penuturannya, tak ada niatan buat menjadi padel pro sebetulnya. Sekedar biasa saja, kata dia sudah lebih dari cukup. Namun, seiring berjalannya waktu dan seringnya ia berlatih, olahraga yang berasal dari Meksiko ini nyaris mahir dilakukannya. Awalnya diajakin teman sih, kayak diajakin teman, waktu itu coaching barengan, terus kok enak ya, karena kan kalau lapangan padel itu nggak outdoor, ada atapnya, jadi lebih aman untuk di jam-jam kayak misalnya siang atau cuacanya lagi hujan gitu. Jadi dari awal coaching waktu itu langsung kayak kok seru ya main padel, jadi ya udah langsung cari tahu tentang padel. Namun untuk berlatih serius menekuni padel, ada sejumlah kendala yang dialaminya. Lantaran tak punya dasar bermain padel, ketahanan fisik terkadang jadi tantangan utama yang mesti ditaklukkan. Staminanya juga emang harus dijaga sih, jadi emang harus sering-sering latihan karena padel itu kan salah satu olahraga kardio ya, jadi benar-benar harus atur napas gitu biar nggak ngos-ngosan mainnya gitu. Kalau coaching sih biasanya sejam ya, kalau coaching sendiri itu lumayan ngos-ngosan. Ledakan popularitas padel memang tak bisa dihindari. Namun kalau melihat hype-nya, ada beberapa faktor yang menjadikan padel primadona baru di dunia olahraga. Pertama, aksesibilitas. Aturannya yang sederhana membuat padel mudah diakses dan dinikmati oleh siapa saja tanpa perlu memiliki skill tenis tingkat dewa. Pemain pemula pun bisa langsung tune in. Kedua, aspek sosial yang kuat. Padel hampir selalu dimainkan secara ganda. Ini menciptakan atmosfer sosial yang menyenangkan di lapangan. Olahraga ini menjadi ajang berkumpul dan berinteraksi. Sama ini olahraga sosial ya, jadi kita bisa ketemu orang baru, terus ketemu teman-teman baru, terus kayak ini lapangannya juga kalau kita compare sama tenis atau olahraga outdoor lainnya, kita bisa main padel di jam-jam ya bisa dibilang 24 jam ya. Aku ngeliat community-nya juga seru-seru banget, jadi yang bikin padel hidup juga karena dari community-nya pada masih rame banget sih. Apalagi di tahun 2024 kemarin tuh baru hype-nya dan di 2005 ini tuh makin naik lagi. Di tengah gemarnya masyarakat berolahraga padel, tentu berdampak pada ketersediaan venue. Perlaporan aplikasi Ayo yang digunakan untuk menyewa venue padel, terdapat 14 tempat di kawasan ibu kota. Tingginya animo orang yang ingin bermain padel membuat penyewaan venue jadi investasi menjanjikan. Hal ini yang dilakukan Farouk Ghazali. Pria pemilik GOAT Bintaro ini melihat padel lebih dari sekedar olahraga semata. Berkaca dari ngelihatnya dari tenis. Tenis itu kan dari sebelum COVID udah booming, terus beberapa celebrity match peningkatan industri olahraganya, dan sampai hari ini juga ternyata tenis juga tidak turun juga gitu, masih ramai juga animonya gitu. Nah, kita berharapnya padel juga bisa sustain itu. Jika melihat secara luas tentang venue padel, jelas untuk biaya pembangunannya tak dimungkiri butuh biaya yang tidak sedikit. Namun kata Farouk, pilihan untuk menyelami padel baik secara olahraga dan bisnis butuh pemikiran yang matang. Sebab untuk mendirikan sebuah venue ada berbagai hal yang mesti diperhatikan. Mulai dari harga, lokasi, hingga fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Lumayan ya dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak, tapi ini worth it sekali untuk diinvestasikan karena dalam keadaan sekarang excess demand. Sekarang di Jakarta mungkin ada sekitar 200 court.
ya hampir nggak ada court yang kosong even an hour gitu. Ya harusnya lumayan lah. So sahabat, padel kini bukan hanya sekedar olahraga ya, melainkan sebuah fenomena yang sedang merajai kalangan sport entusias hingga ranah bisnis.